Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan, hai Muhammad, aminu bihi, berimanlah kamu kepadanya, yang pada Al-Quran, aw la tu'minu, atau jangan kamu beriman. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka, yakhiruna lil alqani sujada, mereka tersungkur sujud di atas al-alqan. Alqan itu asalnya nih, dagu, maksudnya wajah. Jadi bersujud di atas wajah mereka. Wa yaquluna subhana rabbina, dan mereka mengatakan maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami dikerjakan atau dilaksanakan. Wa yakhiruna lil alqani yabkun, dan mereka tersungkur di atas wajah mereka sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan Al-Quran itu menambah mereka khusyuk. Baik, ayat 106 berbicara tentang Al-Quran yang faraqna, maka ayat ini juga masih bicara tentang Al-Quran. Jadi kalau pada nggak mau beriman juga, sudah katakan, ya Muhammad, qul aminu bihi aw la tu'minu, katakan berimanlah atau janganlah kamu beriman. Yang maksudnya terserah, mau beriman mau tidak. Kamu tidak mau beriman juga tidak apa-apa, karena toh orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran, yaitu ahlul kitab, itu mengakui tentang kebenaran Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud adalah ahlul kitab yang kemudian masuk Islam. Itu banyak juga ahlul kitab yang masuk Islam, tapi yang banyak dari orang-orang Nasrani. Kalau dari kalangan Yahudi itu hanya sedikit, bisa dihitung. Kayak contohnya Abdullah bin Salam, di Yahudi yang paling banyak menentang Rasul. Kalau di surah Al-Maidah Allah katakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud. Engkau akan dapati orang yang paling memusuhi, paling membenci orang beriman adalah Yahudi, walladzina asyraku, dan orang musyrik, dan orang Mekah itu sendiri paling musuh. Nah, yang paling dekat adalah alladzina qalu inna nasara, orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Baik, jadi kata-kata beriman atau janganlah kamu beriman ini bukan berarti boleh tidak beriman, tidak. Ini semacam ancaman lah, terserah mau beriman mau enggak. Nah, orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Quran, yakni ahlul kitab, idza yutla alaihim yakhiruna lil alqani sujada, kalau dibacakan kepada mereka yakni Al-Quran, mereka tersungkur sujud di atas wajah mereka. Wa yaquluna subhana rabbina, dan mereka mengatakan maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, semuanya janji Tuhan kami lamaf'ula, sungguh dilaksanakan. Maksudnya benar, ternyata janji Allah bahwa Allah akan turunkan nabi yang terakhir. Nah, itu benar-benar sudah dilaksanakan. Begitu dibacakan ayat Al-Quran, wa yakhiruna lil alqani yabkun,
dan mereka tersungkur di atas wajah mereka sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan Al-Quran itu menambah mereka semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain itu walladzina tadaw zadahum hudan. Orang-orang yang mendapat petunjuk, kalau Quran dibacakan itu menambah petunjuk untuk mereka. Wa atahum taqwahum, dan mendatangkan ketakwaan, datang kepada mereka ketakwaan mereka. Tapi kalau yang nggak beriman bacakan ayat Allah, ya kadang makin lari. Baik, kemudian ayat berikutnya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakan hai Muhammad, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, serulah Allah, aw ud'ur rahman, atau serulah ar-rahman. Ayyamma tad'u, yang mana saja yang kamu seru, falahul asmaul husna, maka dia memiliki al asmaul husna, atau nama-nama yang terbaik. Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha, dan jangan kau nyaringkan salatmu, dan jangan juga engkau rendahkan suaramu. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan di antara itu, yang jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, dan katakan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan seorang anak, walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, walam yakul lahu waliyyun minadh dhul, dan dia tidak memiliki penolong, pembantu, penolong minadh dhul, karena kelemahan. Wa kabbirhu takbira, dan bertakbirlah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Baik, kita lihat lagi dari awal. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Katakan, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Nah, karena Allah itu memiliki al-asmaul husna, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di al-asmaul husna itu artinya adalah nama-nama yang terbaik. Nah, nama-nama Allah itu kata Rasul, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahid, ditegaskan lagi Rasul, yaitu 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa ahsaha itu menghitung, menghafal. Diriwayatkan man hafidhaha, barang siapa menghafalnya dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi al asmaul husna itu satu buat dihafal. Dihafal dalam arti ya dipahami, ya diyakini, dan dihafal. Ternyata banyak juga ya kita yang belum menghafal al asmaul husna, nama Tuhannya. Ternyata banyak yang belum hafal. Baik, kemudian padahal di antara fadilahnya tadi, man ahsaha atau man hafidhaha dakhala jannah, dia masuk surga. Kemudian al-asmaul husna itu untuk menyeru Allah. Contohnya ayat ini, qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Katakan, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman, yang mana sajalah, terserah. Ayyamma tad'u, yang mana saja yang kamu seru, falahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang terbaik. Silakan mau panggil ya Rahman, panggil ya Rahim, mau panggil ya Hayyu ya Qayyum atau lainnya, semuanya itu adalah al-asmaul husna. Bukan apa? Katakan Trinitas, cuma ngaco. Salah, beda dong, itu sifat Allah. Nama Allah juga sifat Allah. Allahnya tetap satu. Zatnya itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Cuma namanya banyak, tadi punya nama 99 nama. Apa 99 nama ini saja? Nama Allah. Nah, juga ada juga yang disimpan di khazanah atau kebenaran ilmu Allah. Contohnya di hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW katakan, barang siapa ditimpa hamun wala hazan, kecemasan, kesedihan, dan seterusnya,
kemudian dia berdoa kepada Allah. Doanya dengan bertawassul dengan al-asmaul husna, maka pasti Allah akan hilangkan kecemasannya dan kesedihannya. Jadi tawassul dengan al-asmaul husna. Nah, lafadznya ini yang dikatakan. Lalu dia berdoa. Doanya adalah Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku adalah anak hambamu yang lelaki. Itu bapak kita, anak hamba lelaki milik Allah. Wa bnu amatik, anak hambamu yang perempuan, yang ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, berlalu untukku hukummu. Adilun fiyya qada'u, qada'u telah berlaku adil buatku. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku minta kepada engkau bi kulli ismin. Jadi tawasul dengan perantaraan setiap nama huwa lak yang jadi milikmu. Sampai tabihi nafsak yang kau pakai untuk menamai dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang kau simpan dalam khazanah ilmu gaib yang ada di sisimu. Nah, melalui perantara nama-nama itu aku minta anta ja'alal Qur'an al-'azim rabi'a qalbi, supaya kau jadikan Al-Quran itu sebagai rabi', penyiram, penyejuk hatiku, wa nur sadri, cahaya dadaku, wa jalaa huzni, dan jernih kesedihanku, maksudnya hilanglah kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan hilangnya kecemasanku. Kata Rasul, kalau berdoa dengan doa ini pasti Allah hilangkan kecemasan dan kesedihannya. Nah, di dalam doa tadi itu satu ada tawassul dengan al-asmaul husna. Yang kedua, di dalam doa tadi menunjukkan bahwa nama-nama Allah 99 yang diajarkan kepada kita, yang disimpan di sisi Allah. Nah, itu Allah alam, Allah yang maha tahu. Baik, kemudian itu tawassul yang diajarkan. Di antara tawassul dengan al-asmaul husna, bisa juga tawassul dengan amal sholih. Dasarnya hadis tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Itu ketiga-tiganya kata Rasul bertawassul dengan amal sholih mereka. Dan yang ketiga tawassul dengan orang yang sholih, jadi minta tolong supaya didoakan. Kayak para sahabat radhiyallahu anhum, itu biasa tawassul kepada Rasulullah, tapi sepeninggal Rasul bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muthalib, kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Contohnya doa Umar yang terkenal, dia katakan Allahumma kunna natawassalu bi nabiyyi, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu. Nah, sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu, yaitu Abbas. Fasqina, maka turunkan hujan kepada kami. Nah, di sini ada pelajaran juga dari sisi lain bahwa kalau ilmu kan ilmu Abbas anaknya. Nah, karena 2 kali didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia pada agama ini dan ajarkan kepadanya takwil atau tafsir. Jadi ahli tafsir pada waktu masih muda. Bahkan kalau kita lihat di riwayat Muslim itu waktu di Madinah dia belum sholat di masjid, anak-anak ya serah dia. Dia katakan aku dengar mereka sahabat sholat ketika mereka yarfa'un aswatahum bitakbir. Nah, itu dia kok katakan itu karena dia belum masuk masjid. Jadi masyarakat tapi doa Rasul yang doain Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, kemudian kalau keilmuan ilmu Abbas. Tapi ternyata kalau doa para sahabat datang ke Abbas, ke bapaknya. Nah, itulah yang diambil pelajaran oleh Imam Malik. Imam Malik katakan saya biasa bertawassul kepada si Fulan, padahal saya tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun darinya. Jadi orang kelebihannya masing-masing. Ada yang ininya, ada juga yang
Ininya kali apa ibadahnya kuat, dan itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tawasul yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha. Jangan kau nyaringkan salatmu, jangan juga kamu rendahkan suaramu. Wa bataghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah-tengah di antara itu. Maksudnya apa ini? Kalau kita lihat sebab nuzulnya begini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dari Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat dan dia baca dengan jahar di waktu di Mekah, maka mereka bubar. Ini yang nggak senang dengar bacaan Rasul. Orang musyrik ya nggak senang. Kalau yang muslim senang karena Quran, yang musyrik bubar. Dan mereka nggak mau dengar. Nah, kemudian kalau ada seseorang di antara mereka wajah rajul ila arada an yasma'a min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seseorang yang ingin mendengarkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencuri dengar, yaitu memisahkan dari kelompok mereka tadi. Jadi curi-curi dengar dari apa sih yang dibaca oleh Rasul. Nah, kalau dia tahu, nggak tahunya teman-temannya pada tahu, nah dia kabur. Nah, karena takut disiksa, disakiti oleh teman-temannya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau Rasulullah rendahkan suaranya, yang pengen dengar nggak dengar. Jadi kalau direndahkan suaranya, ada juga kan di antara mereka yang pengen mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Nah, tidak dengar, maka turunlah ayat ini. Jadi sabab nuzulnya seperti itu. Nah, kemudian turun tadi itu wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau baca keras. Kalau Abu Bakar bacanya terlalu pelan. Bahkan kalau kata Aisyah raqiqul qalb, dia itu sangat halus hatinya. Kalau baca lebih nyaring tangisannya ketimbang bacaannya. Nah, itu Abu Bakar. Nah, dia ditanya si Abu Bakar, "Gimana tasawhar? Kenapa melakukan itu?" Dia katakan, "Unaji Rabbi azza wa jalla." Aku bermunajat dengan Tuhanku azza wa jalla. Waqad alima hajat. Allah kan tahu hajat, tahu kebutuhan. Jadi dia pelan-pelan. Wakilah ada kata Hasan, bagus. Lalu Umar ditanya, "Kenapa engkau lakukan ini?" Dia katakan, "Saya mengusir syaitan." Jadi tujuannya kenapa dia baca keras? Biar setan takut, biar setan lari dan biar terbangun yang tidur. Hasan, bagus. Lalu ada yang berpendapat ayat ini turun berkenaan dengan itu. Kayaknya yang lebih kuat riwayatnya yang pertama tadi. Tentunya berkenaan dengan Rasul kalau baca nyaring, berbuat, kalau pelan, yang ingin mendengarkan nggak bisa. Lalu turun ayat ini. Wallahualam mana yang benar. Yang jelas di ayat ini bacaan dalam sholat itu terlalu keras juga nggak boleh, terlalu pelan juga nggak boleh. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dan katakan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan seorang anak. Walam yakul lahu syarik, dan dia tidak memiliki sekutu fil mulki dalam kerajaannya. Sebab Yahudi berpendapat Uzair anak Allah, Nasrani berpendapat Isa anak Allah. Nah, dan orang-orang musyrik Mekah berpendapat Allah juga punya sekutu. Maka dalam bertalbiyah mereka baca labbaika la syarika lak illa syarikun huwa lak tamliku wa ma malak. Labbaika la syarika lak, aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikun tamliku illa syarikun huwa lak, kecuali yang jadi sekutumu. Tamliku wa ma malak, engkau menguasainya kalau dia tidak berkuasa. Nah, itu dulu yang menipu iblis. Waktu Amr bin Luhai lagi baca talbiyah, dia ada di sampingnya.
Jadi yang diajarkan Nabi Ibrahim sama dengan yang diajarkan Rasul. Labbaika la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Jadi innal hamda dan seterusnya. Nah, ketika dia lagi talbiyah, iblis tambahin labbaika la syarika lak. Kata iblis, illa syarikun walak, kecuali yang jadi sekutu, tak punya sekutu kecuali yang jadi sekutu. Nah, di sini si Amr bin Luhai itu masih dia katakan mahal apa ini? Ditimbalin lagi sama iblis. Tamliku wa ma malak, engkau menguasai dia kalau dia tidak menguasai. Nah, di sini tertipu si Amr bin Luhai. Nah, sejak itu orang bertarbiyah begitu. Labbaika la syarika lak illa syarikun walak tamliku wa ma malak, sampai diluruskan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhur, dan dia tidak punya penolong karena lemah, karena rendah. Nah, ini pendapat orang Majusi. Orang Majusi berpendapat bahwa Allah itu kalau nggak ada yang nolongin, nggak ada pembantunya, Allah lemah. Ini pendapat orang-orang Majusi. Maka Allah katakan walam yakul lahu waliyyun minadh-dhur wa kabbirhu takbira, dan agungkan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, sampai di sini selesai surah Al-Isra. Nah, kita masuki surah yang ke-18, yaitu surah Al-Kahfi, suratul Kahf. Kenapa giliran yang ini kita pakai ini? Fi, mesti begitu. Nah, coba suratul Baqarah waqaf, suratul Ali Imran waqaf, suratul Nisa waqaf. Giliran Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Enggak, ya kalau waqaf ya Al-Kahf gitu, mesti ya suratul Kahf. Baik, surah Al-Kahfi itu sababun nuzulnya bahwa orang-orang Quraisy mengutus beberapa orang bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Yang diutus adalah An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Coba kamu ke Yathrib, temui pendeta-pendeta Yahudi. Sebab mereka itu ahli tentang Alkitab. Kemudian saluhum an Muhammadin, tanyakan kepada mereka tentang Muhammad dan terangkan sifat-sifatnya. Wa akhbiruhum biqaulih, sampaikan kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh Muhammad. Fa innahum ahlul kitab al-awwal, karena mereka ahlul kitab, pemilik kitab yang terdahulu. Wa indahum ma laysa indana min ilmil anbiya, mereka punya ilmu tentang para nabi yang kita tidak punya. Lalu dua orang ini pergi ke Madinah. Mereka temui beberapa pendeta Yahudi dan mereka terangkan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Dan kedua orang itu katakan, innakum ahlu Taurat wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hadza. Kamu kan ahli Taurat, pemilik Taurat. Kami datang pada kamu agar engkau beritahukan kepada kami, agar kalian beritahukan kepada kami tentang sahabat kami itu. Lalu kata pendeta-pendeta Yahudi tadi, saluhu an thalath, tanya dia tentang 3 hal. Na'murukum bihi, ini yang kami perintahkan kepada kamu, tanyakan 3 hal. Fa in akhbarakum bihi fa huwa nabiyyun mursal. Kalau dia bisa memberitahukan 3 hal ini, berarti dia benar nabiyyun mursal, nabi yang diutus. Wa illa fa rajulun mutaqawwi. Kalau tidak, ya berarti orang yang mengada-ada saja. Kemudian 3 hal itu kata mereka, saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awal ma kana min amrihim. Tanya kepada Muhammad tentang beberapa pemuda di zaman dulu, yaitu tentang bagaimana cerita mereka. Fa innahum kana lahum hadithun ajib. Sebab mereka punya mereka punya cerita yang menakjubkan tentang itu. Yang pertama yaitu tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua,
Wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Ma kana nafaq. Tanya dia tentang seorang lelaki yang selalu berkeliling berjalan sampai ke belahan bumi bagian timur dan belahan bumi bagian barat. Bagaimana ceritanya? Ini tentang Dzulqarnain. Tentang Dzulqarnain. Dan yang ketiga, wasaluhu 'anir ruh ma hu. Tanya tentang roh, apa roh itu? Dia bisa jawab, berarti dia Nabiun Mursal. Lalu kembali dari Madinah, dari Yathrib, mereka datangi Rasul. Ditanyakan 3 hal ini. Rasul katakan, iya besok. Ternyata sampai 15 hari nggak turun-turun wahyu. Bohong ini. Setelah 15 hari baru turun surah Al-Kahfi. Nah, di dalam surah ini dijelaskan apa yang mereka tanyakan tentang Ashabul Kahfi juga dikisahkan, tentang Dzulqarnain juga dikisahkan. Kemudian yang kedua tentang ruh, apa yasaluna kanir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya pada tentang roh, kalau roh urusan Tuhan, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Baik, jadi ya tetap saja tidak beriman. Nah, kemudian di surah Al-Kahfi ini Rasul ditegur oleh Allah. Lain kali jangan begitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan tentang suatu bahwa aku akan melakukannya esok. Illa masya Allah itu yang dikehendaki oleh Allah. Masa lain kali jangan begitu dong. Katakan insya Allah jika Allah menghendaki. Nah, itu pelajaran juga buat kita. Penting kita katakan insya Allah. Di Sahih Muslim Nabi Sulaiman aja nggak ngomong insya Allah, nggak jadi. Dia gauli 100 istri. Gimana? Ya Allah, nggak bisa bayangin. Malam ini apa akan gauli 100 istri dan akan melahirkan 100 tentara berkuda. Sebab dulu pernah begitu terkabul. Diingatkan teman dekatnya pun insya Allah, katakan insya Allah. Nabi Yusuf nggak katakan itu. Hanya tidak satu pun yang hamil. Hanya satu, itu pun melahirkan nisfur rajul. Jadi di hadis itu disebut nisfur rajul, separuh lelaki ini. Maksudnya apa Allah? Ya kayaknya nggak normal, nggak sempurna. Baik, ini karena tidak mengatakan insya Allah. Baik, jadi ini sababun nuzulnya surah Al-Kahfi. Adapun fadilahnya diantaranya sebagaimana yang Rasul katakan, man hafidha 10 ayat min awal suratil Kahfi muslima minad dajjal, yang ada di riwayat Muslim. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Tapi nanti di riwayat lain 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Ya, berarti kita yang bagus itu baca ini semuanya dihafalkan, semuanya surah Al-Kahfi. Baik, sekarang kita lihat isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi di surah ini Allah memulai dengan pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab, yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Rasul dengan kata hambaku, hambanya, ini selalu dalam makom-makom yang mulia. Makom-makom yang mulia. Karena sebutan hambaku, hambanya itu adalah pujian. Pujian dari Allah. Ya, kalau kita bicara yang sebenarnya, semua makhluk ya hamba-hamba Allah, yang zalim, yang salih, yang kafir, yang munafik, yang mukmin, semua hamba Allah. Tapi Allah menyebut kata hambaku, hambanya itu mengandung makna pujian. Kayak di Al-Baqarah Allah katakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau kamu dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, wa in kuntum nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nah, di situ Rasulullah SAW disebut dengan kata hamba, kaitannya dengan Allah turunkan Quran. Termasuk juga ini, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi, kita kaitannya dengan Allah turunkan Quran. Kalau di surah Al-Isra kemarin
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari. Jadi disebut hambanya kaitannya dengan ketika Allah mengisrakan dia. Segala puji bagi Allah yang telah turunkan kepada hambanya yakni Muhammad Rasulullah SAW Alkitab, yakni Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan kebengkokan dari Al-Quran. Qayyiman, lurus, liyungdira ba'san syadidan min ladunhu, supaya dia memperingatkan tentang siksa yang pedih dari sisinya. Yani buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang menentang. Wa yubashshiral mu'minin, dan supaya dia sampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin. Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan yang saleh. Anna lahum ajran hasanah, bahwa mereka memperoleh ganjaran yang baik. Makithina fi, mereka tinggal di dalam ganjaran itu. Nah, kalau ganjaran kan ini apa masih abstrak, realnya apa? Rahmat Allah, balasan Allah di akhirat di surga. Kayak Allah katakan dalam hadis qudsi, al-jannatu rahmati, surga itu rahmatku. Kalau kita bicara rahmat, kasih sayang kan abstrak, tapi realnya kalau di akhirat ya surga Allah SWT. Itu berarti wujud dari rahmat Allah. Nah, dengan juga ini makithina fihi abada, mereka tinggal padanya. Jadi dalam ganjaran tadi maksudnya tinggal di dalam surga selamanya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan supaya dia memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah telah menjadikan seorang anak. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak punya ilmu tentang itu, tentang bahwa Allah punya anak dan sebagainya. Wala li abaihim, dan juga tidak punya ilmu, dan juga tidak ada ilmu bagi bapak-bapak mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar kata-kata yang keluar dari mulut mereka, yakni itu bukan urusan kecil. Jadi kalau di surah Maryam Allah katakan laqad ji'tum syai'an idda wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, mereka katakan Ar-Rahman menjadikan seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir langit itu terbelah, langit itu runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung berguguran. An da'u lir-rahmani walada, karena mereka beranggapan Allah yang Maha Penyayang memiliki seorang anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada, padahal tidak sepantasnya Allah yang Maha Penyayang itu memiliki seorang anak. Yang benar, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Yang benar, tidak ada satupun di langit dan di bumi mereka akan datang ke hadirat Allah abadan sebagai seorang hamba. Jadi itu bukan urusan kecil. Baik, dari awal, jadi selalu tegaskan bahwa Quran itu tidak ada kebengkokan, lurus pelajaran Allah. Nabi dikasih Al-Quran ini supaya memberikan tafsir dan tangdir, yaitu liyungdira ba'san syadidan min ladunhu, agar dia berikan peringatan, dia berikan peringatan yaitu siksa yang pedih dari sisinya. Nah, yang kedua, wa yunzirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan sampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Mukmin yang berbuat yang saleh. Ya, kayak di ayat-ayat yang lain, alladzina amanu biasanya dihubungkan dengan wa amilus shalihat, dan berbuat yang saleh. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya keyakinan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Yang kedua, bahwa amal saleh juga tidak akan diterima kalau tidak didasari iman yang benar. Contohnya amalnya orang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang-orang kafir itu amal mereka bagaikan fata morgana. Kemudian wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim. Sebenarnya mereka punya ilmu tentang itu. Ya, saudara sekalian,
keyakinan tentang Isa itu anak Allah itu akan ditetapkan melalui satu konsili ya kita mau tamat yang mengadakan Kaisar Konstantin yang pendiri kota Konstantinopel, pendiri apa itu Mesir, Turki, Hagia Sophia, Istanbul. Itu dari dulu ternyata Pak. Nah, dia kumpulkan para uskup. Nah, pada waktu itu mulai ada uskup yang berpendapat bahwa Isa anak Allah. Tapi ya yang lucu itu, yang diambil kesimpulan, nah, pendapat beberapa uskup tadi, mayoritas uskup katakan nggak Isa itu Nabiullah. Nah, itu yang ada di sejarah. Nah, kenapa? Karena Kaisar Konstantin itu masuk masalahnya kan politis saja. Dulu sangat memusuhi. Kaisar-kaisar Romawi semuanya memusuhi mengikut Nabi Isa. Nah, di zaman Kaisar Konstantin tiba-tiba dia menyatakan masuk Nasrani. Karena dia berbeda dengan musuh bebuyutannya, seterunya yaitu Persia. Agamanya kan tadinya mirip. Mencoba mempelajari agama Yahudi nggak bisa. Agama Yahudi inklusif, eksklusif. Nah, sedangkan belajar Nasrani, nah ini inklusif. Maka sejak itu dia masuk Nasrani dan agama Nasrani dia dijadikan agama resmi negara. Maka perkembangannya kenapa yang lebih banyak ke barat, ke Eropa? Karena kekuasaannya kan lebih luas sekarang. Kalau ke timur mentok dengan kekuasaan Persia, karena jadi agama resmi negara. Eropa terus sampai semuanya apa? Antara Amerika itu orang Inggris ya, Amerika ya sana terus sampai Australia dan lain-lainnya. Baik, iyaquluna illa kadzib. Mereka tidak mengatakan kecuali kalimat, kecuali satu kebohongan. Baik, sampai dengan ayat ini insyaallah akan dilanjutkan ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat tadi atau lainnya yang saya bisa silakan.